Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemfaktoran. Kalau misalkan kalian ketinggalan, bisa langsung cek di kotak deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas soal-soalnya. Nah, ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemarin ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna yang akan kita bahas kali ini, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian sebelum kita ke contoh soalnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang namanya kuadrat sempurna. Gini ya teman-teman, kuadrat sempurna. Misal di sini saya punya contoh. Ada X ditambah dengan 2 dikuadratkan. Inilah yang namanya persamaan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ya. Kemudian ini kalau misalkan kita selesaikan, itu menjadi X ditambah dengan 2. Perkalian aljabar biasa dulu pas kelas 7 sudah pernah. Kalau lupa silahkan buka lagi di bukunya. Kemudian ini cara mengalihkannya adalah menggunakan perkalian skematik. Nah, seperti ini. Kemudian berarti ini hasilnya menjadi, di sini ada X dikali dengan X, maka dia menjadi X kuadrat. Kemudian X dikali dengan 2 berarti menjadi 2X. Kemudian 2 dikali dengan X menjadi 2X. Kemudian 2 dikali 2 berarti menjadi 4 ya teman-teman. Jadi hasilnya di sini adalah X kuadrat, 2X ditambah dengan 2X menjadi 4X, kemudian ditambah dengan 4. Oke, baik. Kemudian kita kasih contoh yang kedua. Misal di sini saya punya X min 5 kuadrat. Nah, ini cara menyelesaikan sama. X min 5 kita kalikan dengan X min 5. Kemudian kita menggunakan perkalian skematik, atau boleh ini kayak apa? Pelangi ya. Pelangi begitu boleh. Kemudian di sini berarti menjadi X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali dengan min 5 menjadi min 5X. Min 5 dikali dengan X menjadi min 5X. Kemudian min 5 dikali min 5 menjadi plus 25. Maka di sini persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 10X ditambah dengan 25. Mari kita amati teman-teman. Untuk persamaan kuadrat yang telah jadi ini, untuk yang X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4. Kemudian di sini ada X kuadrat min 10X ditambah dengan 25. Ini merupakan persamaan kuadrat sempurna. Bisa kita lihat ciri-cirinya. Untuk C itu yang mana? C itu adalah konstantanya ya teman-teman. Nah, ini konstantanya ini kalau kita lihat itu nilainya ini sama dengan apa teman-teman? Setengah dari B dikuadratkan ya teman-teman. Nah, masih ingat ya, persamaan kuadrat kan ada bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Nah, ini adalah A-nya 1, kalau tidak ada apa-apanya itu berarti 1. Kemudian di sini B-nya adalah min 10. Nah, C-nya itu terbentuk dari setengahnya B dikuadratkan. atau 25 ini asalnya adalah dari C
sama dengan setengah dari min 10 dikuadratkan ya teman-teman. Coret min 5. Min 5 dikuadratkan berarti 25. Jadi di sini intinya adalah kalau kita amati yang namanya persamaan kuadrat itu nilai C-nya itu adalah setengah dari B dikuadratkan. Jadi setengahnya dari 4 itu adalah 2 dikuadratkan itu adalah C-nya ini adalah B, ini adalah A. Oke, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, nanti ini kita berlatih bagaimana dari bentuk persamaan kuadrat kita rubah menjadi kuadrat sempurna. Misal di sini saya mempunyai X kuadrat min 14X ditambah dengan 49. Nah, ini akan sama dengan kuadrat sempurna seperti apa teman-teman? Kita lihat dulu apakah ini kuadrat sempurna atau bukan. Nah, ini 49 itu setengahnya dari B dikuadratkan ya teman-teman. Nah, maka ini boleh kita tulis. Nah, ini ya. Ini C-nya ini sama dengan setengahnya dari min 14 itu adalah min 7 ya teman-teman, dikuadratkan 49 berarti benar. Berarti untuk yang nomor 3 ini adalah kuadrat sempurna. Dan ini bisa kita rubah menjadi X min setengahnya dari B, berarti kalau min ya di sini min teman-teman, berarti min 7 dikuadratkan. Bisa dipahami ya? Lagi, misal di sini saya punya persamaan kuadrat X kuadrat, katakanlah ditambah dengan 12X ditambah dengan 36. Kita teliti dulu apakah C ini separuhnya dari B dikuadratkan. Separuhnya dari 12, 6 dikuadratkan itu adalah 36. Ya benar, berarti ini adalah kuadrat sempurna. Langsung saja berarti ini X. Nah, setengahnya dari B ini. Nah, karena di sini plus, di sini juga ikut plus, teman-teman. Plus 6 dikuadratkan. Begitu ya. Nah, jadi ini bisa kita simpulkan untuk yang ini ya. Nah, belakang ini seret. Itu nilainya adalah setengah dari B ya, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. Untuk ini rumusnya adalah X ditambah dengan setengah dari B dikuadratkan. Nah, nanti kalau min ya tetap ikut min. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang nomor 5. Nomor 5. Bagaimana kalau kita ketemu dengan X kuadrat min 10X kemudian min plus ya 9 sama dengan 0. Apakah ini kuadrat sempurna? Bukan ya teman-teman. Nah, karena ini tidak setengahnya dari B. Kalau kuadrat sempurna berarti setengahnya dari B min 5 dikuadratkan ini harusnya 25. Nah, ini nanti ada cara penyelesaiannya untuk mencari akar-akarnya menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara mencari akar-akar menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, langsung saja kita ke contoh. Saya ambil contohnya sama seperti di part pertama yang pemfaktoran. Nah, nanti bisa kita amati bahwa menggunakan cara pemfaktoran maupun melengkapkan kuadrat sempurna itu nanti akan menghasilkan akar-akar yang sama. Jadi ini adalah metode lain untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini atau si pembuat 0 atau X-nya berapa yang membuat persamaan kuadrat ini menjadi 0. Begitu ya. Langsung saja. Nah, kita amati terlebih dahulu teman-teman, apakah ini persamaan kuadrat sempurna? Nah, tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya kuadrat sempurna, nilai C-nya ini separuhnya dari B dikuadratkan.
separuhnya dari B itu adalah min 3 dikuadratkan, maka 9, seharusnya di sini 9. Lantas bagaimana cara mencari akar-akarnya? Oke teman-teman, begini. Kita tulis di sini x kuadrat min 6x. Kemudian yang 8 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti yang tadinya plus menjadi min 8. Baik. Kemudian kita lengkapi kuadrat sempurna, teman-teman. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa nilai C-nya itu adalah setengah dari ini ya, B ya. Nah, dikuadratkan. Maka setengah dari min 3 itu adalah setengah dari min 6 itu adalah min 3 dikuadratkan, maka dia menjadi 9. Jika ruas kiri ditambah dengan 9, maka ruas kanan juga harus kita tambah dengan 9. Itu namanya matematika, mengajarkan kita keadilan. Begitu ya teman-teman. Nah, supaya tidak bingung, di sini saya kasih catatan. Ini adalah diperoleh dari setengah B dikuadratkan, atau boleh tadi min 3 dikuadratkan ya teman-teman. Next, kemudian ini kita rubah menjadi kuadrat sempurna. Maka caranya adalah menjadi x separuhnya dari B ini, berarti min 3 dikuadratkan. Tadi itu loh teman-teman, rumusnya sudah saya tuliskan. Ini kita peroleh dari x ditambah dengan setengah B dikuadratkan. Begitu ya. Setengah B berarti kan setengah dikali dengan min 6, maka menjadi min 3. Kalau sini min, nanti kalau plus ya teman-teman. Nah, kemudian sama dengan min 8 ditambah dengan 9, maka dia jadi 1. Kemudian di sini diperoleh x min 3. Nah, ini kuadratnya kita hilangkan, maka di sini menjadi plus minus akar 1. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini x-nya menjadi, kita pindah ruaskan yang min 3 ini, yang tadinya min maka menjadi plus, ini menjadi 3, plus minus akar dari 1 itu tetap 1. Maka diperoleh di sini x1-nya adalah 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Kemudian x2-nya 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 4. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 1 sudah lebih jelas. Nah, di nomor 2 pasti lebih jelas lagi. Ini kita langsung saja. Caranya adalah sama seperti di nomor 1. Nah, ini kita tulis dulu x kuadrat ditambah dengan 7x. Nah, ini 7 ya teman-teman, bilangan ganjil. Kemudian 12-nya ini kita pindah ruas ke kanan, maka menjadi min 12. Nah, kemudian ini kita tambahkan setengahnya dari B. Nah, setengahnya dari B itu berapa? 7/2 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung, tulis saja 7/2 kita kuadratkan. Jika yang kiri ditambah 7/2, maka yang sebelah kanan juga kita tambahkan 7/2 dikuadratkan. Nah, kemudian ini langsung saja kita tulis menjadi x ditambah separuhnya dari B ini, berarti tambah 7/2 dikuadratkan. Kemudian ini menjadi min 12 ditambah dengan
49 per 4. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini menjadi X plus 7 per 2 dikuadratkan sama dengan, ini kita samakan menyebutnya karena penjumlahan pecahan biasa 4, maka di sini menjadi min 48 ditambah dengan 49. Maka X ditambah dengan 7 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Maka kalau misalkan kuadratnya ini kita hilangkan menjadi X plus 7 per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 per 4. Kemudian di sini kita pindahkan ruas teman-teman, 7 per 2 nya, maka menjadi min 7 per 2 plus minus akar dari 1 per 4 itu adalah setengah. Maka diperoleh X1 nya itu adalah min 7 per 2, kita pakai yang plus dulu, plus setengah, maka menjadi min 6 per 2 alias min 3. Kemudian X2 nya itu adalah min 7 per 2 menggunakan yang pengurangan setengah sama dengan min 8 per 2 alias min 4. Maka HP-nya adalah min 4 dan min 3, pembuat nolnya atau akar-akarnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang koefisien dari X kuadratnya ini bukan 1? Menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Caranya adalah ini harus koefisiennya 1 ya teman-teman. Jadi ini kita bagi dulu dengan 2. Kenapa? Supaya nilai A-nya 1 atau koefisien dari X kuadratnya 1. Maka ini menjadi X kuadrat, begitu teman-teman. Kemudian di sini min 3 per 2X min 5 per 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini caranya sama seperti nomor 1 dan 2, cuma di sini dia udah pecahan ya. Oke, nggak masalah, yuk jangan menyerah. X kuadrat min 3 per 2X, ini kita pindah ruas kanan, maka yang tadinya min jadi plus 5 per 2. Kemudian nilai dari C-nya itu adalah separuhnya dari 3 per 2. Maka separuhnya dari 3 per 2 itu adalah min 3 per 4 dikuadratkan. Maka ketika ruas kiri ditambah min 3 per 4 kuadrat, maka ruas kanan juga kita tambah min 3 per 4 dikuadratkan. Begitu. Nah, kemudian di sini kita tulis X min, ini teman-teman, 3 per 4 kita kuadratkan. Tadi kan X ditambah dengan setengah dari B, setengahnya dari B ini kan min 3 per 4. Kemudian untuk yang ruas kanan 5 per 2 ditambah dengan ini kita kuadratkan, maka menjadi 9 per 16 ya teman-teman. Baik. Oke, sekarang ini menjadi X min 3 per 4 kita kuadratkan. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 16. 16 bagi 2 8 kali 5 berarti 40. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini ditambah dengan 9. Maka di sini menjadi X min 3 per 4. Kuadratnya kita hilangkan, maka menjadi plus minus yang sebelah kanan di akar. 49 per 16. Maka diperoleh X, ini kita pindah ruas menjadi plus 3 per 4 plus minus akar dari 49 7 per 4 ya, akar 16. Baik, maka X1 nya kita peroleh 3 per 4 ditambah dengan 7 per 4.
maka menjadi 10/4 alias 5/2. Kemudian X2 nya adalah 3/4 dikurangi 7/4 alias menjadi berapa teman-teman? Min 4/4 atau min 1. Maka HP-nya adalah min 1,5/2. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga dapat membantu. Jika masih ada pertanyaan atau bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.